Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Suci Ar-Rahman, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menyampaikan tentang kenakalan remaja yang sering terjadi di masyarakat. Kenakalan remaja yang sering terjadi di masyarakat Indonesia dan dunia. Di sini contohnya seperti bullying atau penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, bullying. Bullying sendiri merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan kekuatan maupun kekerasan. Bullying dibagi menjadi dua, yaitu bullying secara langsung dan cyberbullying. Rata-rata kasus bullying ini terjadi di kalangan pelajar. Seseorang yang terkena bullying bisa mengalami beberapa masalah mental, seperti depresi, kecemasan, meningkatnya perasaan sedih, kesepian, berubahnya pola tidur, hilangnya ketertarikan pada aktivitas yang dulu disenanginya. Untuk bullying di Indonesia sendiri sering terjadi, contohnya di lingkungan sekolah, kampus, atau mungkin di lingkungan masyarakat sendiri. Untuk di Indonesia sendiri, bullying ini sudah sangat sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah pada anak-anak remaja. Bukan hanya di Indonesia, untuk di dunia sendiri untuk saat ini seperti contohnya di Korea Selatan, bullying sendiri sangat kerap terjadi. Contohnya pada siswa-siswa di sekolah. Bahkan untuk di Korea Selatan sendiri, tindakan bullying sendiri ini dapat menyebabkan kematian karena seseorang yang depresi kerap merasa dirinya tidak memiliki teman atau mungkin sudah merasa putus asa. Untuk dampak dari bullying sendiri di sini sangat banyaknya, seperti terjadi masalah psikologis. Korban bully seringkali menunjukkan adanya gejala masalah psikologi. Bahkan secara langsung, kondisi yang paling sering muncul adalah depresi. Dan untuk yang kedua sendiri, masalah fisik. Untuk bukan hanya memar atau terluka akibat kekerasan fisik yang dialami, korban bullying sering mengalami kecemasan yang dapat memicu stres pada tubuh. Dan untuk kenakalan remaja yang kedua, contohnya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sendiri merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan, karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda atau remaja, generasi penerus bangsa. Saat ini Indonesia sangat darurat akan narkoba. Menurut data BNN tahun 2017, ada 4 juta atau 2,18% penduduk Indonesia yang berusia 10-58 tahun menjadi penyalahguna narkotika. Jumlah pengguna narkoba yang begitu besar menjadikan Indonesia sebagai surga bagi pengedar narkotika. Bukan hanya di Indonesia, saat ini penyalahgunaan narkoba juga sangat tinggi, kerap terjadi di daerah atau di negara Eropa. Dalam laporan tahunannya, badan itu mengatakan bahwa bukti baru adanya peningkatan produksi obat mulai bermunculan. Hal ini menegaskan peringatan sebelumnya bahwa benua itu kian menjadi pusat narkotika global dan tidak hanya sebagai pasar. Lab-lab ilegal di Eropa menghasilkan sejumlah besar metamfetamin, obat-obatan sintesis lainnya untuk dikonsumsi lokal dan ekspor keluar Eropa. Untuk dampak dari bahaya narkoba sendiri sangat banyak dari segi kesehatan, psikis, dan sosial. Untuk gangguan pada fisik seperti gangguan pada sistem saraf, dampak psikisnya seperti lamban kerja, hilang kepercayaan diri, dan untuk dampak sosialnya sendiri sangat banyak seperti gangguan mental, antisosial, dan asusila. Dampak negatif kenakalan remaja ini bisa berimbas pada kehidupan anak di masa mendatang. Sebelum terlambat, orang tua perlu menanamkan pendidikan karakter yang kuat pada anak-anak. Tip dari buku Novice Jurnalisme Literasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.